Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Oktaviasari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A2 dengan NIM 242100059. Saya di sini akan menjelaskan teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Selamat menyaksikan. Diawali dengan pendahuluan, yaitu latar belakang. Teori belajar konstruktivisme adalah model pendekatan alternatif yang mampu menjawab kekurangan paham behavioristik. Secara sederhana, konstruktivisme yang dipelopori oleh J. Piaget beranggapan bahwa pengetahuan merupakan konstruksi atau bentukan dari kita yang menganalisis sesuatu. Konstruktivisme adalah teori yang ditemukan dalam psikologi yang menjelaskan bagaimana orang dapat memperoleh pengetahuan dan belajar. Oleh karena itu, memiliki aplikasi langsung ke dalam pendidikan. Siswa akan terus mencoba memperoleh model mental pribadi diri mereka sendiri tentang dunia nyata, persepsi mereka tentang dunia tersebut. Kapan mereka merasakan setiap pengalaman baru, siswa akan terus memperbaharui model mental mereka sendiri untuk mencerminkan informasi baru, dan karena itu akan membangun interpretasi mereka terhadap kenyataan. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, apa itu teori belajar konstruktivisme? Yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme? Dan yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana pengaplikasian teori konstruktivisme dalam pembelajaran? Lalu selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari rumusan masalah tersebut adalah yang pertama untuk mengetahui apa itu teori belajar konstruktivisme. Yang kedua untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Dan yang ketiga atau yang terakhir untuk mengetahui pengaplikasian teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme konstruktif yang berarti bersifat membina, membangun, dan memperbaiki. Sedangkan isme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti paham atau aliran. Konstruktivisme merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita adalah hasil konstruksi kita sendiri. Beberapa definisi tentang pendekatan konstruktivisme didefinisikan oleh sejumlah ahli pendidikan. Menurut Woodcock, pada tahun 2004 mendefinisikan pendekatan konstruktivisme adalah pembelajaran yang menekankan pada peran aktif siswa dalam membangun pemahaman dan memberi makna terhadap informasi itu sendiri. Pendapat lain juga disampaikan oleh Donald et al. Pada tahun 2006 yang menjelaskan pendekatan konstruktivisme adalah cara belajar mengajar yang bertujuan untuk memaksimalkan pemahaman siswa. Di dalam proses pembelajaran ini, siswa memberikan makna kepada pengalamannya sendiri tentang apa yang diketahui. Pada pembelajaran konstruktivisme, kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya, dan pengelolaan pembelajaran harus diutamakan pada pengelolaan siswa dalam proses gagasannya. Peran siswa dalam pembelajaran ini harus berperan aktif dengan niat belajar yang tinggi untuk menumbuhkan kemampuan awal pengetahuan berdasarkan pengalamannya di masa lalu. Dan peran guru sebagai seorang yang membantu, memahami, dan tidak memaksakan siswa dalam pembelajaran berdasarkan pengalamannya. Guru juga harus menyiapkan media atau sarana belajar untuk mendukung pembelajaran dengan menggunakan bahan, media, peralatan, lingkungan, dan fasilitas yang ada guna memaksimalkan pembelajaran ini. Lalu di akhir juga guru memberikan evaluasi, yaitu evaluasi sumatif dan evaluasi formatif kepada siswa sebagai bahan refleksi pembelajaran. Lalu selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu kelebihan. Dalam aspek berpikir, siswa menjadi pribadi yang berpikir kritis untuk menumbuhkan pemikiran-pemikiran baru.
dan mengingat pengetahuannya di masa lalu untuk ditambahkan sebagai informasi baru di masa sekarang. Yang kedua, dalam aspek kepahaman. Dalam aspek ini, dalam diri siswa akan tumbuh kepahaman terhadap pengetahuannya sendiri dengan mengingat pembelajaran dengan mengkonstruk pengetahuannya di masa lalu. Yang ketiga, dalam aspek mengingat, siswa dapat kembali mengingat hal-hal dalam pembelajaran yang dilalui untuk ditambahkan sebagai informasi di masa sekarang. Dalam aspek kemahiran sosial, siswa menjadi lebih aktif karena dapat saling berbagi pengetahuannya di masa lalu dalam forum diskusi, kelas, ataupun secara berkelompok. Dan yang keempat, dalam aspek kesenangan, siswa akan mendapatkan kesenangan karena merasakan kepuasan dalam pembelajaran karena mampu dan dapat mengingat pengetahuannya di masa lalu untuk ditambahkan sebagai informasi baru di masa sekarang dengan cara berdiskusi kelompok. Lalu selanjutnya yang kedua itu ada kekurangan. Setiap kondisi dalam situasi di sekolah tidak sama. Yang kedua, menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Yang ketiga, mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang keempat, guru hanya menjadi pemotivasi ataupun fasilitator mediasi jalannya proses pembelajaran. Lalu yang ketiga ada pengaplikasian teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran. Di sini terdapat rancangan pembelajaran konstruktivisme dengan pendekatan inquiry. Mata pelajarannya yaitu bahasa Indonesia, materi pokoknya karya sastra, puisi, prosa, dan drama. Dan inilah rancangannya. Yang pertama itu ada tahap pembelajaran yaitu pendahuluan. Sintaksnya tidak ada. Kegiatan guru mengucapkan salam dan menyapa siswa dengan menanyakan kabar. Kedua, guru meminta ketua murid untuk memimpin doa. Ketiga, guru mengecek kehadiran siswa. Kegiatan siswa. Yang pertama, siswa menjawab salam dan merespon pertanyaan bu guru. Yang kedua, ketua murid memimpin doa diikuti oleh siswa yang lain. Yang ketiga, siswa mengatakan hadir ketika namanya dipanggil sebagai bukti kehadiran. Alokasi waktu selama 10 menit. Lalu yang selanjutnya tahap pembelajaran kegiatan inti. Sintaksnya yaitu orientasi. Yang pertama, guru menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan untuk belajar. Kedua, guru memberikan materi yang akan dipelajari. Ketiga, guru memberitahu tujuan dari pembelajaran. Keempat, guru mempersiapkan siswa untuk menggunakan model pembelajaran inquiry. Kegiatan siswa. Siswa mengikuti arahan guru untuk dalam keadaan yang kondusif. Yang kedua, siswa mulai menyiapkan buku untuk mencatat materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, siswa bersiap untuk pembelajaran. Alokasi waktu selama 10 menit. Lalu selanjutnya sintaks merumuskan masalah. Kegiatan guru mengarahkan siswa pada suatu masalah yang perlu dipecahkan. Yang kedua, guru menyajikan masalah dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama, kegiatan siswa mendengarkan arahan guru untuk memecahkan masalah. Yang kedua, siswa menjawab pertanyaan dari guru. Alokasi waktu selama 25 menit. Selanjutnya, sintaks merumuskan hipotesis. Kegiatan guru memberikan waktu kepada siswa untuk mencari hipotesis. Guru berperan menjadi fasilitator dan mengarahkan siswa untuk membuat suatu hipotesis. Guru memberikan motivasi untuk semangat untuk mendorong siswa dalam mencari informasi. Guru juga membantu siswa dengan memberikan pertanyaan untuk mendorong hipotesis siswa. Kegiatan siswa mulai menggali informasi setelah diberikan waktu oleh guru. Siswa mulai mencari hipotesis di berbagai sumber seperti internet. Siswa termotivasi dan semangat dalam mencari informasi. Siswa menjawab pertanyaan guru untuk menggali dan mengetahui hipotesis. Alokasi waktu selama 25 menit. Yang selanjutnya yaitu sintaks mengumpulkan data. Kegiatan guru menyudahi waktu untuk mencari informasi untuk menguji hipotesis yang dibuat. Guru mempersilahkan siswa untuk menyampaikan temuannya untuk mengukur potensi berpikir yang dimiliki siswa. Kegiatan siswa berhenti mencari informasi dan mulai bersiap-siap untuk menyampaikan informasi tersebut di depan kelas ataupun forum diskusi kelas. Siswa menyampaikan hasil temuannya dengan menghubungkan informasi terbaru dengan pengalamannya. Alokasi waktu 10 menit. Lalu selanjutnya sintaks menguji hipotesis.
Kegiatan guru melatih kemampuan rasional siswa dengan cara membandingkan hipotesis yang telah dibuat dengan data yang ada lalu diinformasikan. Guru menguji sikap jujur dan percaya diri siswa dalam menyampaikan hipotesisnya berdasarkan fakta dan data. Kegiatan siswa menyampaikan hipotesisnya dengan serius dan sesuai dengan apa yang siswa temukan. Siswa harus bersikap jujur dan percaya diri dalam menyampaikan informasi yang didapatkan berdasarkan pengalamannya serta fakta dan data yang siswa tersebut temukan. Alokasi waktu 10 menit. Lalu selanjutnya sintaks merumuskan kesimpulan. Kegiatan guru meluruskan apa yang keliru dalam hipotesis yang ditemukan siswa. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan hipotesisnya dengan mencapai kesimpulan yang akurat. Kegiatan siswa merespon kritik atau saran dari guru dan mencatat kekeliruan. Siswa menyimpulkan hipotesis yang mereka dapatkan berdasarkan kritik dan saran yang diberikan guru terhadap kekeliruannya. Alokasi waktu selama 5 menit. Dan yang terakhir yaitu ada penutup. Guru menyudahi kegiatan pembelajaran dengan memberikan quotes of the day. Guru memberikan salam penutup. Kegiatan siswa merespon quotes of the day yang diberikan guru. Siswa menjawab salam penutup. Alokasi waktu selama 5 menit. Jadi itulah rancangan pembelajaran konstruktivisme dalam pendekatan model inquiry yang diterapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan subtema sastra. Dan inilah ringkasan langkah-langkah teori belajar bahasa konstruktivisme dengan model pendekatan inquiry. Serta yang terakhir yaitu ada penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Teori belajar konstruktivisme adalah teori yang mengaitkan dengan pengalaman siswa sebelumnya dengan informasi di masa kini, sesuai dengan fakta dan data yang ada untuk memperkuat informasi. Konstruktivisme juga dapat membuat siswa menjadi pribadi yang lebih aktif dalam mencari informasi dari berbagai sumber dengan cara yang mandiri, yang dapat menumbuhkan sifat berpikir kritis dan timbul pertanyaan-pertanyaan baru untuk menjadi sumber informasi baru untuk menambahkan pengetahuannya. Meskipun teori konstruktivisme ini memiliki kekurangan, tetapi kelebihannya juga dapat menjadi sumber belajar yang menumbuhkan semangat belajar dalam pembelajaran di kelas dengan situasi dan suasana yang kondusif dan menyenangkan. Lalu yang kedua ada saran. Mungkin untuk laporan ini belum sesempurna itu dan masih banyak kekurangannya, tetapi informasi yang ada di sini dapat membantu dalam pembelajaran terhadap teori konstruktivisme ini. Saya sangat mengharapkan saran untuk laporan saya yang penuh dengan ketidaksempurnaan ini. Sekian dari saya Fitriani Oktavia Sari, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.